Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita kembali berkumpul. Kembali kita bersama-sama mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran. Saudara sekalian, sekarang kita akan membahas tentang sebuah judul. Apakah malaikat itu sebuah makhluk atau bukan? Kemudian malaikat itu kalau bukan makhluk lantas siapa? Saudara sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat tentang malaikat dalam Al-Quran itu ada sekitar 78 ayat tentang Al-Quran, tentang malaikat. Maka dengan metode Al-Quran bil Quran, kita akan melihat, kita akan jadi mengetahui siapa malaikat itu. Apakah nama sebuah makhluk atau nama sebuah jabatan. Lantas kalau sebuah jabatan, siapa yang mengisi jabatan malaikat itu? Saudara sekalian, kita akan berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Saat Allah memberitahukan kepada para malaikat, malaikat itu jamak dari muluk. Para malaikat semuanya hadir waktu itu. Ya. Allah memberitahukan kepada para malaikat yang dikumpulkan dan hadir itu bahwa Allah akan memfungsikan seorang khalifah di muka bumi. Itu. Mereka para malaikat yang hadir berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, kenapa Engkau ya Allah akan mengangkat manusia untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, yang manusia itu suka saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami kerjanya hanya tunduk patuh kepadamu. Secara implisit malaikat juga ingin diangkat jadi khalifah. Kenapa manusia yang diangkat? Kata malaikat, bukan aku saja. Itu kira-kira. Saudara sekalian, selanjutnya kita lihat pada ayat selanjutnya, ya. Di surat 18. Surat 18 ayat 50. Surat Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni papasaqo min amri rabbi. Tatkala Allah berkata kepada malaikat, usjudu li adama. Usjudu itu bukan sujud seperti sholat. Kalau dipahami sujud seperti sholat bertentangan dengan ayat lain. Sujud itu hanya kepada Allah. Usjudu li adama. Ucapkanlah selamat kepada Adam, ya, yang difungsikan sebagai khalifah di muka bumi. Fasajadu, semuanya mengucapkan selamat, illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis itu bagian dari para malaikat yang hadir waktu itu.
Nah, ini umumnya berat menyatakan bahwa iblis itu bagian dari malaikat, seolah-olah iblis itu makhluk yang tersendiri. Tidak. Iblis itu bagian dari malaikat yang hadir saat itu. Namanya iblis. Kan malaikat yang hadir itu macam-macam namanya. Ya, termasuk yang suka dinadomkan kan. Ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya. Banyak itu nama-nama malaikat itu. Dan malaikat itu jumlahnya ribuan. Bukan sedikit, bukan seorang dua orang, bukan 10-20, ribuan malaikat itu diterangkan dalam Al-Qur'an, ya. Surat Ali Imran ayat 124. Malaikat itu ribuan banyaknya. Bahkan Allah pernah membantu peperangan kaum muslimin dengan 1000 malaikat, bi alfim minal malaikah. 1000 malaikat diperbantukan. Saudara sekalian, jadi iblis itu adalah bagian dari malaikat yang hadir waktu itu. Ya, namanya iblis. Nah, kana minal jinni, iblis itu dari bangsa jin. Kalau iblis bagian dari malaikat yang hadir pada waktu itu adalah dari bangsa jin, berarti semua malaikat juga dari bangsa jin. Berarti logikanya malaikat itu bukan nama makhluk hidup tersendiri. Malaikat itu bukan nama makhluk hidup tersendiri. Bukan sebuah ras tersendiri dari makhluk hidup, bukan berarti. Karena minal jinni adalah jin itu, iblis itu dari bangsa jin. Kalau iblis dari bangsa jin, sedangkan iblis itu bagian dari malaikat yang hadir di situ, berarti semua malaikat juga dari bangsa jin. Papasako an amri rabbi, yang dia menentang dari perintah Allah. Selanjutnya kita lihat lagi. Lantas malaikat itu siapa? Apa malaikat itu? Apa yang dimaksud malaikat itu? Nah, diterangkan ya di surat 20. Di surat Al-Hajj ayat 75. Ya. Ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rasula wa minan nas. Allah telah memilih ya minal malaikati ya daripada para malaikat rasula sebagai rasul. Jadi malaikat itu fungsinya sebagai rasul. Wa minan nas. Jadi rasul itu ada dari malaikat dan ada dari manusia. Malaikat yang diangkat sebagai rasul, jin yang diangkat sebagai rasul namanya malaikat. Manusia yang diangkat sebagai rasul, utusan Allah, namanya nabi. Nah, ini harus jeli memahami Al-Qur'an. Namanya nabi. Saudara sekalian, di surat Fatir Allah menyatakan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rasula. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memprogramkan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rasula, dan telah memfungsikan malaikat sebagai rasul. Nah, jadi jelas sekarang malaikat itu bukan nama makhluk, tapi nama sebuah jabatan. Jin yang diangkat sebagai malaikat namanya jin yang diangkat sebagai rasul Allah namanya malaikat. Nah, tentu dari jin yang saleh. Kan diterangkan di surat jin itu ada yang saleh dan ada yang tidak. Ada yang taat, ada yang tidak. Selanjutnya hadirin sekalian, Allah juga menyatakan di surat Al-An'am ayat 9. Surat Al-An'am ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan.
walabasna alaihim ma yalbisun. Ayat 9. Ya. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, ya, pastilah kami jadikan dia, ya, dari malaikat jenis laki-laki. Nah, ini kesimpulan. Jadi malaikat yang diangkat, jin yang diangkat oleh Allah sebagai malaikat itu dari jin jenis kelamin laki-laki. Jadi jin yang diangkat sebagai rasul yang namanya malaikat dari jin jenis kelamin laki-laki. Ini sama dengan rasul atau nabi yang diangkat dari manusia. Coba aja lihat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan nggak ada nabi perempuan, nggak ada rasul perempuan, semuanya laki-laki. Jadi jin juga yang diangkat sebagai rasul yang namanya malaikat itu dari jin jenis kelamin laki-laki. Nah, saudara yang sekalian, maka di sini jelas kesimpulannya malaikat itu bukan nama sebuah makhluk, tapi nama sebuah jabatan. Ya, nama sebuah jabatan, yaitu jabatan sebagai rasul, seperti diterangkan tadi di surat Kahfi dan di surat Fatir. Nah, kemudian yang diangkat sebagai rasul dari bangsa jin disebut malaikat. Itu yang diangkat sebagai rasul dari manusia disebut sebagai nabi. Nah, seperti itu tadi diterangkan itu kan. Allahu yastafi minal malaikati rasula wa minan nas. Allah ya telah memilih rasul itu dari malaikat itu sebagai rasul. Wa minan nas, dan dari manusia, yaitu jadi sebagai seorang nabi. Jadi kesimpulannya, pertama, malaikat itu bukan nama sebuah ras, makhluk sebuah ras, tapi nama sebuah jabatan, yaitu sebagai rasul. Dan yang namanya malaikat ya, sebagai rasul yang diangkat dari bangsa jin. Artinya bangsa jin yang Islam, yang taat. Kemudian manusia yang diangkat sebagai rasul namanya nabi. Nah, sehingga ya masalah ini mau tidak mau ya harus diterima karena kata Al-Quran. Nggak ada pendapat saya. Nggak ada pendapat. Ini kata Al-Quran. Al-Quran menyatakan malaikat itu sebuah jabatan. Ya, kemudian malaikat itu fungsinya sebagai rasul. Nama rasul dari kalangan bangsa jin namanya malaikat. Kemudian iblis, nah ini balik lagi. Iblis itu adalah salah seorang atau bagian dari malaikat yang kumpul saat Allah memberitahukan akan memfungsikan Adam sebagai khalifah di bumi. Yang membangkang terhadap perintah Allah. Yang papasako an amri rabbi. Yang dia menentang terhadap perintah Allah. Dan dikatakan di dalam ayat lain kan surat Al-Baqarah, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Mereka semua para malaikat mengucapkan selamat kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Di ayat lain diterangkan dia masuk kelompok kepada yang orang kafir, ya, termasuk kafir. Maka iblis diusir ya, dari tempatnya, tidak lagi sebagai malaikat. Jadi iblis itu nama salah seorang malaikat yang asalnya malaikat jadi mantan malaikat. Nah, jadi balik lagi iblis sebagai jin, mantan malaikat. Kalau mantan malaikat ya iblis itu balik lagi sebagai seorang jin yang dia bekerja kerjanya tukang ya menggoda manusia supaya ada kawannya nanti di neraka. Dan Allah izinkan permintaan iblis hidup sampai akhir zaman. Itulah yang bisa kita kaji secara singkat dari ayat ini, dari ayat-ayat tentang malaikat ini.
Banyak tentang malaikat itu, berapa banyak malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Itu banyak itu malaikat yang tukang nyabut nyawa, bukan seorang. Bukan seorang, ada timnya khusus. Nah, malaikat tukang nyabut nyawa itu banyak, bukan seorang. Jadi sekalian, itulah kajian pada malam ini yang menerangkan tentang fungsi malaikat, bahwa malaikat sebagai rasul. Malaikat dijadikan dari bangsa jin, ya. Malaikat diangkat dari bangsa jin, nah, gitu, sebagai rasul Allah yang namanya malaikat. Kalau dari manusia yang diangkat sebagai rasul Allah namanya nabi. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya sebagai penambahan pencerahan tentang pemahaman daripada Al-Quran ini. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.